pre-event dan kemudian diakhiri di hari ini yaitu press con agar storytelling yang kita harapkan. Banyak hal yang ada di Kota Solo tetapi banyak yang tidak tersampaikan di publikasi, sehingga menurut saya sangat penting untuk press con ini teman-teman rekan media bisa menyampaikan ke masyarakat seluas-luasnya tentang kegiatan Kadin Surakarta, di mana saat ini juga kita datangkan Indonesia ke Kota Solo lagi Pak, yang keempat kalinya Pak dari Indonesia ke Kota Solo. Karena untuk Indonesia Solo Green Sale jadi satu event yang mampu diselenggarakan secara inklusif dari semua sektor, sehingga strategi kami bahwa storytelling yang ada di Kota Solo yang masih belum kita galakkan, literasi yang belum kita kembangkan ini, yuk kita bareng-bareng. Makanya saya selalu mengajak ngopi dengan teman-teman media dan tentang literasi apa yang kita lakukan di Kota Solo ini bisa membawa satu perkembangan, pertumbuhan khusus ekonomi di Kota Solo. Kita selenggarakan itu, maksud kita adalah sebagai percepatan melihat progres pemerintah yang sudah berprogres dahulu. Apa itu? Yaitu pertama tentang pemilu serentak. Pemilu serentak itu akan menghadirkan pemimpin pemerintahan pusat, provinsi sampai daerah itu baru semua. Sehingga saya melihat, oh berarti pemerintah bekerja, sudah melakukan duluan. Lalu berarti kita harus dari stakeholder dunia usaha, kita harus mulai untuk melihat potensi aglomerasi itu harus kita mulai naikkan. Apalagi secara fakta bahwasanya Kota Solo ini ya batas wilayah sudah habis, sehingga pengembangan ke depan itu tentunya harus pakai mekanisme yang benar. Mekanisme yang paling tepat itu apa? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi sebuah pembangunan dapat berkelanjutan apabila memenuhi pedoman-pedoman yang ada di ketentuan itu. Pertama, mengelola sumber daya. Bagaimana seorang pemimpin melihat sumber daya nyatanya di Kota Solo? Sumber daya nyata itulah yang harus kita gerakkan menjadi motor Pak. Kalau bahasa saya menjadi subjek untuk menjadi sebuah penggerak ekonominya. Mari Mustafa dan seluruh rekan-rekan jurnalis. Jadi ini luar biasa, hari ini kita ketemu ya. Hari ini kita mungkin ngobrol aja, ngobrol santai apa yang sudah teman-teman kami lakukan kemarin. Jadi yang pertama terkait Solo Green Sale. Ya, ini Solo Green Sale yang ke-10 ini memang agak berbeda ya. Kalau biasanya kita Solo Green Sale ini dalam kondisi low season ya, lagi sepi-sepinya dengan Green Sale. Kalau ini kemarin lagi rame-ramenya dibilang Solo Green Sale. Jadi ini sesuatu yang saya bilang ini inovasi ya, dan saya sangat mengapresiasi teman-teman Kadin di bawah kepemimpinan Mas Ferry ini berani menggelar sebuah event Solo Green Sale di tengah suasana yang berbeda. Dan kemarin memang kita juga di Kota Solo ada satu event, yaitu HUT Dekranasda, dan juga ada HKG PKK. Ini kita kolaborasi dan alhamdulillah kolaborasi ini benar-benar menghasilkan suatu dampak ekonomi yang cukup signifikan. Jadi Mas Ferry sudah paparkan beberapa indikator transaksi yang terjadi, beberapa tenan yang ada, kemudian beberapa UMKM yang terlibat di sini. Itu suatu yang luar biasa. Dan kalau kami dari Komunitas Surakarta, kami melihat dari sisi dampak terhadap PAD, ternyata kemarin event itu cukup memberikan kenaikan yang cukup signifikan dengan PAD, khususnya di dari pajak hotel dan restoran. Ini cukup luar biasa.
Jadi hal seperti ini yang kita bangun bersama Mas Ferry ya. Kita harus sering mencari peluang membuat event, dan membuat event disuruh harus yang punya timing yang panjang. Dampaknya bagi Kota Solo, apalagi nanti akan ada rencana diperbesar seperti bagaimana arahan Pak Sekda Solo. Ini luar biasa. Jadi dari awal pada saat kita berkolaborasi dengan Kadin untuk menyelenggarakan Solo Great Sale ini, kami dari Bank Indonesia ada beberapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat bisa lebih terbiasa melakukan transaksi secara non tunai melalui kanal-kanal digital yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin agar SGS ini menjadi showcase atau menjadi sarana UMKM binaan, mitra maupun non binaan kita untuk memamerkan dan menjual produk-produknya. Nah, alhamdulillah penjualan yang ada di Solo Great Sale ini luar biasa banyaknya. Jadi terima kasih buat seluruh rekan-rekan dari Kadin, dari Pemda yang sudah memfasilitasi sehingga produk-produk UMKM yang sudah kita kurasi, sudah kita bina, ini ada tempat untuk dipamerkan dan dijual. Karena kalau tanpa itu kiranya agak susah nih. Walaupun secara paralel kami di Bank Indonesia juga melakukan onboarding UMKM. Kita ajak UMKM binaan, UMKM mitra untuk memasarkan tidak hanya secara offline tapi juga online melalui sarana-sarana e-commerce, sehingga mereka tidak lagi menggantungkan penjualan pada tetangga kanan kiri depan belakang, tapi lebih luas lagi jangkauannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kemarin di bulan Mei ada sebuah sarana yang luar biasa nih yang disediakan oleh Kadin, yaitu Solo Great Sale, dan itu luar biasa. Kembali lagi, bagaimana dengan capaian edukasi kita untuk non tunai? Nah, di sini luar biasanya setelah kita ukur, kita punya booth edukasi di beberapa kegiatan. Ada Solo Culinary Festival, ada Adeging Mangkunegaran, ada Dekranas, ada BUMN UMKM yang di Paragon. Teman-teman tahu nggak? Total transaksi edukasi ini bukan jual beli, edukasi bagaimana masyarakat mencoba bertransaksi menggunakan kris untuk mainan bola kecil itu. Ada 12.000 transaksi. Wow. 12.000 transaksi itu artinya apa? Sudah ada 12.000 kali transaksi menggunakan kris. Tujuannya nggak selesai di situ, karena pada saat masyarakat sudah terbiasa menggunakan kris sebagai cara bertransaksi, maka nanti ketika Pak Sekda ingin mendorong peningkatan pendapatan daerah, PAD, pendapatan asli daerah menggunakan sarana-sarana non tunai, menggunakan kris, maka masyarakat akan lebih mudah lagi karena sudah terbiasa menggunakan transaksi kris tadi. Itu udah praktikal udah ada. Polisinya dari mana? Kita bisa ambil best practice-nya DKI. Sekarang udah DKI, daerah khusus Jakarta. Nah itu sudah ada undang-undangnya, bisa kita kaji apakah itu bisa menjadi best practice polisinya. Kalau teori ini, saya sambungkan dengan Pak Dwi tadi, itu kita bisa jelaskan pakai ekonomi geografi atau spillover effect. Jadi limpahan, maksud dari melimpah. Solo itu kan hanya 46-47 km persegi, 44 sekarang. Nah, ketika kita punya gelas yang kecil, diisi terus, kita maka perlu daerah untuk menerima limpahan itu. Nah, kalau tidak, maka ini akan balik membanjiri kota ini. Kalau konteksnya aglomerasi, itu jadi overheating. Kita punya wadah, diisi terus, meledak. Karena kapasitasnya sudah terbatas. Sehingga dalam konteks teori new economic geography atau sekolah tadi itu perlu rem besar, dirubus kanan kiri gitu, nanti kanan kirinya juga merespon gitu, sehingga ada manfaatnya. Lalu kalau kita lihat dampaknya aglomerasi di dalam empirical evidence itu lebih banyak mengomentari soal productivity, soal efisiensi produksi, lalu soal competitiveness. Tadi yang bilang tadi yang menjelaskan itu. Jadi ketika semakin berkembang, Solo berkembang, itu ada koneksi dari proses bisnisnya efisien, mereka supply chain bisa nyambung gitu. Lalu 3 sektor lagi yang jadi trisula berikutnya itu adalah
investasi pariwisata satu lagi ekonomi kreatif. Karena itu mengikat semua sektor 17 ya, mais dan seterusnya itu. Dan sebenarnya kalau kota-kota yang basisnya pariwisata dan pendidikan, ketika dia tinggi, tidak ada ruang bergerak yang leluasa, itu agak berat ngangkatnya dalam jangka panjang. Contohnya kayak Malang itu akhirnya kan pecah juga kan, ada Batu, ada kabupaten, dan kota. Kemudian dia berpenetrasi karena mahasiswa yang masuk di Malang itu satu angkatan bisa 15.000 setiap tahun, 15 kurang masuk kota situ nggak cuma Solo, seluruhnya Solo bisa di atas 10.000, nggak nampung itu, sehingga dia berpenetrasi ke daerah sekitar. Ada kenaikan 2 kali lipat. Jadi yang kemarin biasanya pada periode sebelumnya ini adalah sekitar 7 miliar yang ada di omset total, ini di kali ini sudah mencapai tembus di 14 miliar omset pada event kemarin. Artinya pajaknya ya 10% dari itu. Nah, jadi kan ya kalau biasanya kita dapat kurang lebih 7 miliar, dan kita bisa dapat sekitar 14 miliar dari pajak itu. Artinya pajak hotelnya sudah bisa dideteksi, karena tapi yang pajak restorannya yang memang kita masih belum bisa deteksi secara lengkap, karena memang teknologinya belum di restoran, belum sebanyak yang di hotel. Jadi itu artinya event ini mungkin teman-teman nggak tahu, Pak juga udah lihat ya, hotel di Solo pada saat itu kan terus meluber kemana-mana kan, yang hotel penuh, hotel Solo penuh, lari ke hotel yang sekitar Solo, hotel sekitar Solo penuh, akhirnya guest house, bahkan malah ada yang kos-kosan aja dipakai. Artinya event itu waktu itu kemarin dari data yang kita dapatkan, pengunjung yang hadir itu yang untuk acara Dekeranas itu kan sampai 6.000 orang ya. Yang KKK itu kan sampai 6.000 orang dari mana-mana berkumpul di Solo. Itu kan pasti cukup menimbulkan dampak positif untuk hotel dan restoran. Itu baik. Atau optimalisasi potensi daerah kita ini bisa segera kita wujudkan. Jalan satu-satunya hanya kolaborasi, sinkronisasi dengan wilayah setempat kita. Kita memiliki banyak potensi yang belum digali, yang terhenti oleh karena batas wilayah, yang berhenti oleh karena ego sektoral. Apakah ini akan kita terus-teruskan? Apakah ini akan menjadi sebuah pemberhentian progres ke depan? Saya kira tidak. Mari teman-teman semua media, organisasi yang terkait di Kadin bergerak bareng bersama kami di mensukseskan aglomerasi Solo Raya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.